Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kita akan bahas tentang perang. Wow, luar biasa. Ini perang telah tiba, perang tiba lagi ya. Setelah beberapa bulan ya, aman gitu ya. Nah, ini ada lagi, pecah lagi perangnya, yaitu Israel lawan Iran lagi, teman-teman. Di sini kita lihat Israel serang Iran ya, segala macam. Kalau kita lihat videonya di TikTok gitu ya, itu Israel ngejatuhin bom gitu ya. Nah, kita nggak bahas tentang perangnya itu ya. Kita nggak analisa perangnya guys. Kita analisa sahamnya. Biasanya saat suatu sebagai seorang trader ya, sebagai seorang investor atau swing trader, itu kita harus selalu memperhatikan berita. Biasanya berita itu akan dalam jangka pendek itu akan mempengaruhi saham yang bersangkutan kayak gitu teman-teman. Nah, kita akan bahas nih saham-saham apa aja yang akan naik gitu ya saat perang itu terjadi kayak gitu guys ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ini udah fix ya perangnya. Kok ada bomnya udah banyak gitu ya. Nah, terus saham-saham apa aja? Yang pertama adalah kalau menurut saya teman-teman, kalau misalnya terjadi perang seperti ini ya. Nah, teman-teman perlu perhatikan saham energi. Nah, energi apa? Yaitu minyak guys. Saham minyak. Nah, kita udah ada watchlist di sini teman-teman, minyak. Nah, ini guys ya. Kenapa ya kalau perang terjadi biasanya harga minyak akan melonjak, teman-teman. Nah, harga minyak melonjak ya karena memang apalagi perangnya itu di negara yang mereka itu produksi minyak dunia. Biasanya minyaknya langsung melonjak kayak gitu. Nah, tentu aja ya kalau harga minyak melonjak tentu aja akan berdampak positif kepada saham-saham minyak dalam jangka pendek. Saya ngomong dalam jangka pendek, nggak dalam jangka panjang. Kalau perangnya jangka panjang dan meluas ya tentu aja semua saham akan ambruk, terutama saham minyak juga tetap akan ambruk, guys. Sama aja ya. Tapi kalau dalam jangka pendek gitu ya, itu saham minyak malah diuntungkan kayak gitu. Nah, ini saham-saham minyak nih guys, udah kita udah kita rangkum di sini yang menarik teman-teman, yaitu Akra. Nah, Akra ini minyak, ada Apek. Nah, Apek ini minyak tapi dia kecil guys. Terus Elsa. Nah, ini energi, ya ada ESA. Nah, ESA ini juga ada kilang minyaknya teman-teman. Ada Medco tentunya. Nah, Medco ini yang terbesar ya sepertinya Medco guys ya. Terus ada MITI. Nah, MITI ini sebenarnya nggak langsung berhubungan dengan minyak ya, tapi dia investasi. Jadi MITI ini investasi ke perusahaan kilang minyak seperti itu. Makanya dia merah sendiri karena dia minyaknya itu nggak secara langsung kayak gitu ya, beda dengan Medco atau Akra atau Apek kayak gitu. Nah, terus Raja. Nah, Raja ini juga minyak teman-teman. Ada Ruiz ini juga minyak, dan Siko. Nah, Siko ini minyak juga yang belum lama ini IPO teman-teman, dan Sure dan Wolves. Nah, kalau Sure dan Wolves ini saya belum pernah beli sama sekali. Ya mungkin nggak liquid atau sahamnya ada notasi khusus, saya nggak beli. Jadi selain Sur dan Wow ini pernah saya trading semua guys. Nah gitu ya. Nah, kalau di STS rekomendasi itu kita ngerekom kemarin Akra dan Medco guys. Nah, biasanya sih kalau saya ngerekom saham minyak itu kalau nggak Akra, Medco dan Raja. Nah, 3 itu biasanya guys. Nah, kalau yang kemarin kita sempat ngerekom Apek ya untuk trading singkat aja. Tapi ya intinya sih ya Akra, Medco, dan Raja. Saya jarang banget ngerekom Elsa guys. Karena Elsa ini gerakannya itu agak lama ya, makanya saya jarang banget ngerekom. Oh iya, itu adalah saham minyak teman-teman. Nah, teman bisa masukin ke watchlist. Kalau terjadi perang biasanya harga minyak naik. Nah, inilah saham-saham yang terdampak sentimen positif dalam jangka dekat ya, dalam jangka pendek dan menengah kayak gitu guys. Oke, terus selain saham minyak, saham apa aja nih yang terdampak positif saat perang itu terjadi? Yaitu saham emas, teman-teman. Nah, saham emas ini terdampak positif. Kenapa? Karena emas itu kan sebagai safe haven ya. Kalau kata orang itu emas itu adalah uangnya Tuhan gitu. Jadi anti inflasi lah dan anti walaupun terjadi perang nilainya akan tetap sama. Kayak gitu ya. Jadi nggak ada inflasi, zero inflation seperti itu. Nah, jadi kalau perang terjadi otomatis orang-orang ngamanin duit kertas kita. Nah, duit kita kan kertas tuh. Nah, mereka akan ngamanin duitnya itu ke emas biar nilainya itu nggak merosot karena inflasi. Biasanya kalau perang terjadi yang lama berkelanjutan itu akan terjadi inflasi.
Nah, terus sama apa-apa aja nih yang berhubungan dengan emas. Nah, kita buka teman-teman ya di sini ya. Kita juga udah, mana nih emas? Nih emas nih guys. Nah, ini emas ada 1, 2, 3, 8. Ada 8 saham yang berhubungan dengan emas. Yang pertama tentu aja yang pertama adalah saham Antam guys. Nah, semua pasti tahu ya. Ini Antam ini tambang emas utama di Indonesia kayak gitu teman-teman. Yang udah ada di Bursa Efek. Mungkin kalau yang nggak, kalau yang semua non Bursa Efek juga masuk mungkin free vote. Nah, tapi ini Antam yang ada di Bursa Efek ini yang terbesar guys. Nah, terus yang kedua adalah Archie. Nah, 2 saham inilah yang punya merek emas, ya, merek emas. Antam tentu aja emas batangan Antam. Mungkin teman-teman udah pada punya ya emas batangan Antam. Ini tambang sekaligus bikin lempengannya, terus dijual kasih merek Antam. Nah, yang kedua Archie guys. Nah, Archie ini juga ada mereknya guys. Ini ya, emas batangan Archie. Nah, kalau Antam semua teman pasti udah pada tahu. Nah, kalau Archie ini ada guys di sini ya. Ini ada emas Archie guys. Nah, emas Archie ini ya, Lotus Archie. Nah, mungkin teman-teman bisa jadi istilahnya itu pilihan kedua lah setelah Antam kayak gitu ya untuk si emas Archie. Nah, tapi ini ada mereknya si Archie guys. Yang ada mereknya di Indonesia ya cuman 2 ini, yaitu Antam dan Archie yang udah ada di Bursa Efek teman-teman. Ya oke, terus BRMS. Nah, BRMS ini juga grup Bakri ya, juga punya tambang emas guys, Bumi Resource Minerals. Dulu sebelum sekarang sih bukan grup Bakri ya, sekarang udah dibeli oleh Salim ya. Kalau dulu waktu dikuasai Bakri itu tambangnya batu bara, terus setelah dikuasai grup Salim itu jadi tambang emas. Tapi ini ya tambang doang guys, nggak bikin merek kayak Antam dan Archie kayak gitu. Nah, terus Harta. Nah, Harta ini juga berhubungan dengan emas, tapi dia bikin perhiasan, nggak nambang. Nah, terus MDK ini juga ada emasnya. Dan ini ada emasnya, ada perak. Tapi setahu saya ini nggak ada merek juga sih. Terus ada Medco. Nah, Medco ini selain minyak, dia juga ada emas guys. Makanya Medco hari ini naik lumayan tinggi ya, 9%. Nah, karena memang dia dapat 2 keuntungan, yaitu minyak dan emas berada di dalam satu PT kayak gitu. Ada Pesap, Maji Resource Asia. Ini emas dan United Tractor. Nah, kalau UNTR ini emas dan batu bara. Kalau Medco itu emas dan minyak kayak gitu guys. Nah, ini teman-teman bisa masukin ke watchlist. Saham-saham ini saham-saham bagus dan semuanya udah pernah saya beli untuk sini. Nah, terus yang terakhir adalah batu bara. Nah, tapi batu bara ini sentimennya nggak terlalu signifikan ya guys, kayak minyak teman-teman. Biasanya kalau saham batu bara itu karena pandemi ya. Kalau warna pandemi itu biasanya naik kayak gitu saham batu bara. Nah, kalau ini juga dapat sentimen juga lah untuk batu bara ya. Cuman nggak sedahsyat emas dan minyak kalau terjadi perang kayak gitu. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini adalah saham-saham batu bara. Ini udah isa guys. Ini adalah saham-saham batu bara yang udah kita rangkum teman-teman di sini. Nah, ini guys ya. Dan ini sahamnya itu bervariasi, ada merah, ada yang hijau kayak gitu. Karena memang nggak dapat sentimen positif secara langsung gitu ya saham-saham batu bara. Nggak kayak emas dan minyak tadi yang semuanya hijau kayak gitu. Nah, ini guys dari Adro, AIMS, BES, Bayan, DWGL, GEM, Harum, dan sebagainya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya perang terjadi, teman-teman cukup fokus ke 2 sektor aja, yaitu emas dan minyak aja teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.